Baik, terima kasih. Aris Provos Dr. kali ini juga kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, masukan. Waktunya maksimal 7 menit. Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati dan muliakan Bapak Kor sebagai ketua sidang Dewan Penguji, baik penguji eksternal maupun internal dan promotor yang hari ini berbahagia Pak Opik ya. Pertama saya mengucapkan selamat akhirnya sampai pada tahapan yang sangat mengembirakan setelah menunggu beberapa bulan untuk melakukan sidang kemudian terbuka. Saya mungkin akan bertanya kepada substansi ya, tapi lebih kepada theoretical basis, dasar teoritik. Kalau saya lihat dari disertasi Pak Topik ini, Pak Topik ingin membuat sebuah labeling yang dalam bahasa sosiologi namanya disebut dengan typology, tipologi. Nah, tipologi ini adalah satu disiplin ilmu yang sangat penting ketika kita ingin membuat kategori-kategori. Yang kemudian disimpulkan 3 kategori, ada transaksional, transformasional, dan visioner. Nah, kalau kita belajar atau menggunakan typology untuk membuat kategori-kategori terhadap satu fenomena yang berkembang di masyarakat, itu harus ada satu yang sangat penting yang disebut dengan epistemological basisnya, dasar epistemologinya apa, sehingga kemudian sampai menyatakan si A transaksional, si B transformasional, yang si C visioner. Dan ini kan bisa menyinggung perasaan, ya, akan menyinggung perasaan karena transaksional itu konotasinya negatif. Transaksional, transformasional, apa yang transformatif? Nah, perlu disebut dengan epistemological basis dan itu harus ada. Dan nanti saya ingin konfirmasi dari Pak Topik. Nah, ketika kita membuat kategori atau disebut tipologi, ada yang disebut dengan ideal type. Dalam Weberian itu, Weberian mengatakan harus ada tipe ideal. Ini disebut dengan kategori-kategori inti. Nah, kalau kategori-kategori inti sampai kemudian Pak Topik itu menyatakan ini adalah transformasional, ini adalah transaksional, kategori apa yang digunakan untuk mengukur itu? Apa? Baik. Terima kasih banyak Pak Sekretaris Sidang selaku Direktur Pasca Sidang terkait dengan model-model kepemimpinan dari 3 kepala di Kota Palu. Setelah kami melakukan penelitian, melakukan wawancara, kemudian melihat apa yang dilakukan oleh kepala madrasah Man 1 Kota Palu, melakukan program-program pengembangan madrasah, merancang program-program apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan madrasah ini. Kemudian dengan melihat kepala Man 1 memberdayakan pendelegasian kepada seluruh warga madrasahnya, mulai dari wakilnya dan sebagainya. Nah, ini mengindikasikan kami mengambil penegasan bahwa ini merupakan model kepemimpinan transaksional. Walaupun kami harus memperhalus, karena transaksional itu bahasanya agak kasar. Kerja saya bayar, berhasil saya bayar, itu transaksional. Tetapi dalam dunia pendidikan, kepala Man 1 misalnya membagikan tugas, membentuk tim, membentuk panitia-panitia, kemudian selalu mengontrol bawahannya, memberikan penegasan. Kemudian setelah berhasil, kepala Man 1 contoh berhasil Adiwiyata Nasional, maka ketua Adiwiyata berangkatkan. Begini, yang saya maksud adalah Anda membuat kategori 1, 2, 3. Yang kategori itu menjadi standar untuk mengukur, misalnya proses, output, prestasi. Lalu Anda gunakan untuk mengukur, misalnya kepala sekolah ini prosesnya apa, sampai kemudian menimbulkan transaksional, transformasional, visioner, proses. Jadi itu kategori 1. Kategori 2 yang digunakan adalah misalnya standarnya itu adalah target misalnya, yang disebut dengan outputnya apa. Dalam bahasa kita ya prestasi, achievement, prestasi. Jadi itu jelas, sehingga nanti Anda akan mengatakan si A ini transaksional karena prosesnya begini. Kemudian ketika bicara transformatif tentu outputnya, apakah nanti kemudian pada transaksional dia tidak transformatif, tidak ada output. Termasuk visioner. Visioner ini kan berbeda dengan transaksional dan
transformasional dari segi kategorisnya berbeda ya. Visional itu kan lebih ke visi, dia futuristik ya, dia lebih ke depan. Transformasional juga futuristik loh. Dari segi aspek ketika dia mengembangkan konsep, itu ada satu buku yang mengatakan transformasional ini yang paling bagus ketika diterapkan kepada leadership. Itu ada bukunya, Transformational Leadership. Jadi nanti Pak Taufik tolong diarahkan kepada kategori A, B, C, sehingga menentukan ini transaksional loh dari segi ini terusnya. Sehingga membuat yang disebut dengan labelingnya itu berbasis pada epistemologi, filosofis yang kuat. Jadi paham ya? Nanti ke depan ini kan sudah jadi. Nanti tolong diperbaiki. Kedua, terkait dengan novelty. Tadi Pak Jintian sudah menyinggung sedikit novelty. Saya pikir kalau disertasi memang perlu ada novelty ya. Sekarang saya mau tanya, disertasi ini kan sudah ditulis, berarti asumsi ada novelty. Kira-kira novelty-nya apa? Dan bagaimana menyimpulkan itu adalah novelty? Silakan. Kesempatan Pak Prof terkait dengan novelty, pertemuan baru yang ada dalam disertasi. Yang pertama, kami menyampaikan dalam disertasi, menulis dalam disertasi bahwa strategi, program, visi misi yang baik diletakkan dalam budaya yang tidak baik, maka akan merusak program dan visi misi tersebut. Itu artinya budaya mutu sangat berperan dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan sangat esensial dalam mengembangkan budaya mutu. Jadi bagaimanapun slogan budaya mutu yang kita bangun, tapi ketika kepemimpinannya tidak mengembangkan mindset budaya mutu itu, maka program budaya mutu itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi antara kepemimpinan dan budaya mutu ini dua hal yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas madrasah aliyah negeri di Kota Palu. Bagaimana Anda menyimpulkan itu adalah novelty? Bagaimana Anda menyimpulkan itu adalah novelty baru? Bagaimana cara? Cara menyimpulkannya, kami menegaskan di sini bahwa berdasarkan penelitian disertasi, maka budaya mutu sangat berperan dalam peningkatan kualitas madrasah. Pertanyaannya how? Bagaimana sampai itu adalah novelty? Itu kan novelty-nya tadi kan? Ya. Bagaimana sampai Anda mengatakan itu adalah novelty? Dan ini maksudnya bagaimana sampai menjadi novel? Ini adalah temuan baru. Ya, novelty kan Temuan baru. Bagaimana Anda mengatakan rincian yang Anda jelaskan itu adalah novelty-nya? Sampai kesimpulan seperti itu, bagaimana caranya? Ya, melalui kesimpulan akhir pada hasil tulisan ini, kami akan menyampaikan. Pertama, ketika ingin menentukan novelty, lihat pada penelitian sebelumnya, link to previous research. Jadi lihat kepada penelitian sebelumnya, kemudian metodologinya baru, new methodology. Kemudian sehingga memunculkan apa yang dikatakan pada dia tadi, ada yang disebut dengan konstruksi pengetahuan, disebut dengan produsen. Karena kita levelnya disertasi ya, maka yang disebut dengan produsen pengetahuan atau konstruktor atau konstruksi pengetahuan. Sehingga ingin menyimpulkan satu novelty, bukan cuma sekedar ini teman saya baru, tidak begitu, tetapi Anda menghubungkan dengan penelitian sebelumnya dan ini menunjukkan sesuatu yang beda, yang unik, uniqueness juga. Yang beda itu yang kemudian kalau ini nanti diberikan masukan buat kepala sekolah, ini akan bisa menjadi sesuatu yang bagus dari hasil penelitian disertasi. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Haji Rusli SAG Industri Suci. Selanjutnya maaf saya lupa tadi. Komisi 663 saya mohon maaf sekali lagi saya lupa tadi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Marzuki Ilham. Waktunya 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti promosi Pak Taufik dalam rangka penyelesaian studi beliau.
Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabi, bahkan kepada kita semuanya selalu dan senantiasa menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Bapak-bapak penguji internal yang eksternal yang terhormat yang saya banggakan, yang terhormat Bapak Ketua Sidang yang saya banggakan, yang terhormat Bapak Sekretaris Sidang yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak penguji internal yang berbahagia pada hari ini, lalu selanjutnya Saudara Prompinus yang berbahagia pada saat ini bersama dengan keluarganya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir bersama-sama kita di kesempatan ini, mau berpayah-payah, mau bersusah-susah untuk hadir bersama-sama kami, maka kami yuk mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Topi, saya sebenarnya sudah kehabisan tenaga dan kehabisan bahan. Mau bertanya sudah ditanyakan semua oleh orang-orang yang di depan saya. Oleh karena itu saya tidak akan bertanya banyak-banyak dan tidak akan susah-susah, gampang-gampang saja. Yang pertama saya tanyakan, yang diteliti kepada Pak Topi sekarang ini kan menyangkut masalah kepemimpinan, apakah kepemimpinan sejak dulu atau kepemimpinan sekarang? Lalu kalau kepemimpinan sejak dulu berarti Pak Topi teliti dirinya sendiri juga, karena Pak Topi pernah mantan ketua atau kepala madrasah Dua Palu. Yang selanjutnya, yang menurut Komaria dan Triatna mengatakan bahwa ada 3 model atau jenis kepemimpinan yang representatif dengan tuntutan era reformasi industri saat ini. Yang tentu saya mulai kembali karena saya nggak bisa tenaga pertanyaan, jadi saya mulai kembali menyangkut masalah model transaksional, transformasional dan model visioner. Lalu bisakah kira-kira secara detail Pak menjelaskan kembali supaya kami pahami apa sesungguhnya yang Anda masukkan dalam istilah ini? Lalu Pak Topi berada pada posisi mana? Pak Topi berada pada posisi mana sebagai kepala sekolah? Karena saya tahu Pak Topi sekalipun tidak kepala sekolah di mana, tapi sekarang menjadi kepala sekolah di Sanawiyah. Itu satu peningkatan yang luar biasa dari sekolah pimpinan menjadi pimpinan Sanawiyah. Peningkatan yang luar biasa. Lalu yang terakhir, tidak banyak, apa kelebihan dan kelemahan di antara 3 man 1, man 2, man insan cendekia. Lalu mana yang paling umur di antara 3 man itu? Itu saja Pak Gani. Terima kasih. Mohon jelaskan kepada saya. Terima kasih banyak Pak. Menutupi sisa-sisa tenaga. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan sisa-sisa tenaga. Saya pikir kali tinggal sana Pak. Saya menjawab dulu dari pertanyaan terakhir. Pertama, mana yang paling unggul? Maka berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat, bahwa ketiga-tiganya unggul di Kota Palu sesuai dengan kekhasan masing-masing. Jadi man 1 unggul sesuai dengan kekhasannya, man 2 juga unggul sesuai dengan kekhasannya, man insan cendekia juga unggul sesuai dengan kekhasannya. Sehingga 3 man ini, 13 kabupaten kota ada semua perwakilannya, khusus di 2 man ini. Kalau man insan cendekia Kota Palu itu hampir setiap provinsi. Makanya bendera di Manisan Cendekia Kota Palu itu mewakili tiap kabupaten kota dan provinsi. Itu artinya dari segi kulit luarnya saja kita lihat 3-tiganya sudah unggul. Belum lagi kalau dari desain, performance lembaganya, kualitas bangunannya, 3 man ini luar biasa Pak. Kalau kita jalan ke man 1, kita merinding melihat perkembangan man 1. Melihat lagi man 2 Kota Palu, masih pagarnya yang dari sudah luar biasa. Apalagi man insan cendekia Kota Palu, itu akan membuat bangunan di atas bukit ini. Ini sangat luar biasa. Jadi 3-tiganya unggul.
Yang kedua, kelebihan dan kekurangan tetap ada. Tapi 3 kepala MAN di Kota Palu ini menjadikan kelebihan, kekurangan itu yang selalu didesain. Apa kekurangannya? Dilakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi itu bukan hanya di tingkat madrasah, di tingkat Kementerian Agama Kota sampai kami Kementerian Agama selalu melakukan rapat evaluasi. Bulan Desember kemarin rapat evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota dan Provinsi. Ini bagian daripada pengembangan madrasah. Yang kedua, terkait dengan penelitian disertasi ini, saya sudah pada permasalahan sudah memberikan penegasan bahwa penelitian ini dilakukan untuk 3 kepala MAN di masa periode kepemimpinannya. Jadi kalau ditanya Pak Taufik di mana posisinya, saya posisi peneliti. Dan tidak ada hubungannya dengan masa periode saya. Yang saya sorot hanya masa periode kepemimpinan antara 2018 sampai 2020. Itu barangkali. Kemudian ada yang perlu saya jawab satu, karena Pak Dr. Ali memberikan pantun, maka pantunnya juga harus saya baca. Jadi kan cuma pertanyaan yang harus dijawab hari. Saya langsung menulis pantun. Buah raut, buah rambutan, asal jangan buah pepaya. Biar Bapak jauh ke Cirebon, asal jangan lupakan Uin dan Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajukan pertanyaan ringan saja. Yang pertama, apa bedanya antara budaya mutu dengan mutu? Jawab dulu ya, saya lanjutkan. Budaya mutu itu adalah nilai, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan membentuk mindset yang ada di dalam. Jadi nilai yang dibangun, kebiasaan yang dibangun, pola kerja itu adalah budaya. Sedangkan mutu itu adalah standar kualitas dari sebuah lembaga. Jadi diberikan penegasan kalau kita 8 standar, kita harus menurut 8 standar itu untuk melihat bagaimana mutunya dan juga terkait dengan akreditasi. Baik. Nah itu yang saya tidak lihat dalam penelitian ini, budaya mutu itu. Saya melihat bahwa temuan-temuan saudara ini lebih pada pemenuhan standar atau SOP yang sudah baku di Kementerian Agama. Baik itu MAN IC, MAN 1, ini kan kurikulum MAN Indonesia sama semua. MAN IC juga sama semuanya. Bahkan mungkin Palu yang MAN IC yang baru relatif belum bisa bersaing dengan MAN yang lain, ada penting ya, masih baru. Nah ini mestinya yang diungkap di sini, budaya-budaya mutu yang dikembangkan oleh kepala-kepala madrasah itu apa? Saya contohkan begini, dulu kalau tidak salah di ujian mutu saya pernah sampaikan 2 tabel. Jadi tabel standar mutu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, ya, apakah itu MAN IC, MAN 1, 2, lalu kemudian nilai budaya mutunya di mana, kreativitasnya apa yang dilakukan, sehingga bisa dilihat kepala sekolah ini memang berkreasi, tidak sekedar melakukan atau memenuhi standar mutu yang sudah ditentukan. Nah, kalau di sini yang disebutkan boarding school, kemudian apalagi apa yang lain di Malaysia, Dengkel dan sebagainya, ada tambahan pembelajaran sains, itu sudah SOP semuanya. Dan saya tidak melihat ada kreativitas budaya itu. Nah, tapi yang Anda harus tahu bahwa kepala sekolah itu adalah leader di satuan pendidikan itu.
Nah, untuk membangun budaya mutu tidak hanya pada diri kepala sekolah, tapi harus dipotret semuanya sampai kepada cleaning service. Dia paham tidak komitmen mutu itu, atau ada komitmen mutunya atau tidak. Nah, ini yang tidak muncul di sini di penelitian ini. Ini hanya mendeskripsikan yang sudah ada, lalu dijustifikasi bahwa ini adalah capaian-capaian kepala sekolah. Padahal standar ini kalau dipindahkan yang lain, misalnya ada penelitian pengembangan, misalnya research and development, dipindahkan misalnya 2 bulan memimpin sekolah ini, 2 bulan di 3 sekolah ini, saya kira satu hasilnya akan sama, karena standar yang sudah ada, sistem yang sudah ada. Nah, yang kita perlu ini kan budaya mutu. Nah, budaya mutu itu harus bisa ditularkan oleh pimpinan dari atas sampai ke bawah, atau dalam bahasa lain membentuk dan merubah mindset. Itu yang penting, itu yang dimaksudkan budaya mutu. Lalu yang kedua, ini yang saya temukan di sini di penelitian ini. Jadi kalau lebih bagus saya kira dibuat nanti tabel, ya, tabel standar mutu atau SOP yang sudah ada di MANIC kan itu sendiri, ya, halaman 1-2. Lalu budaya mutunya yang dilakukan oleh kepala madrasahnya apa? Kita lihat kreativitasnya. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, betul tadi itu saya sepakat dengan sekretaris sidang. Jadi novelty itu tidak hanya menjustifikasi bahwa ini baru, ini baru. Nah, ini juga kelemahan di disertasi ini. Nah, salah satu cara untuk menjustifikasi atau menentukan bahwa ini novelty yang ada di penelitian ini sekaligus sebagai temuan adalah mendiskusikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini yang tidak muncul di sini. Yang ada hanya deskripsi paparan data dari para responden. Tidak terlalu tajam atau sering mendiskusikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Apakah penelitian itu sifatnya mendukung hasil penelitian, ataukah penelitian itu berbeda hasilnya? Itu perlu diungkap. Di situ novelty-nya. Nah, ini yang tidak muncul di sini. Jadi saya kira itu harus diperbaiki, ya, tambahan perbaikan pada Taufik supaya lebih bagus karya-karyanya atau disertasinya ini. Nah, berikutnya yang terakhir tentang jadi begini, penelitian kualitatif itu salah 2 kelemahan utamanya. Masih banyak kelemahan yang lain. Kelemahan utama yang pertama adalah subjektivitas. Kenapa subjektivitas yang kelemahan? Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah instrumen utama dalam penelitian, tidak melibatkan orang lain. Nah, karena sifatnya subjektivitasnya tinggi, ya, maka tidak direkomendasikan sebenarnya untuk meneliti pada latar yang sudah akrab dengan kita. Tadi saudara mengagumkan saya kenal A sampai Z 2 sekolah ini. Justru itu menjatuhkan saudara sebenarnya. Ya, karena dari sisi kebaharuan hampir pastikan tidak ada. Sebelum meneliti sudah ada kesimpulan, itu pasti. Kenapa? Karena Anda sudah akrab, dan itulah dilarang dalam penelitian kualitatif. Karena sulit menghindari. Anda memiliki pasti ada memiliki keterkaitan. Ya, apa istilahnya itu ada interest. Ya. Kenapa? Karena mungkin ya saya sudah tahu, saya pernah jadi kepala sekolah di situ, lalu teman-teman dan saya ungkap nanti begini. Karena itu teman-teman tadi saya sudah paparkan sifatnya pujian-pujian kepada para kepala sekolah. Ya mestinya tidak begitu. Kenapa seperti itu? Karena skema saudara tentang aspek-aspek manajerial ini sudah ada di kepala. Oh, nanti Pak Anas marah, nanti Pak ini, ya, itu pasti ada ya. Konflik of interest itu pasti muncul. Nah, itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Saya tadi, walaupun sudah saya tahu ya saudara pernah kepala sekolah itu, tapi jangan memunculkan di publik itu bahwa saya tahu A sampai Z itu. Satu dan 2, karena itu merendahkan hasil penelitian. Itu harus ada sisi metodologi. Ya. Jadi kelemahan nanti orang akan sampaikan bahwa ini bias semua kalau begitu.
Jadi ibaratnya Anda meneliti di rumah sendiri, pasti kesimpulannya sudah ada dan sangat sulit untuk tidak muncul konflik of interest. Itu sangat sulit. Nah, kalau penelitian ini disamarkan judulnya dan tempatnya, mungkin masih bisa. Itu salah satu solusi dan kualitatif kalau memang terpaksa harus melakukan penelitian di tempat yang disamarkan semuanya, termasuk dokumennya, termasuk lokasinya, supaya konflik of interest tadi tidak muncul. Nah, yang kedua, kelemahan yang kualitatif itu tidak bisa digeneralisasikan. Jadi temuan-temuan ini hanya berlaku pada kasus penelitian. Pertanyaannya, kalau tadi ada pernyataan Pak Taufik juga saya cermati tadi, ya, bahwa ini teman seluruh Indonesia ini kelihatannya sama. Nah, itu juga menjatuhkan peneliti. Menjatuhkan peneliti. Kenapa? Karena temuan-temuan yang tadinya mestinya hanya berlaku pada 3 kasus sekolah ini, MAN 1, 2, plus MAN IC, hanya berlaku di situ dan menjadi seolah-olah bisa generalisasikan. Padahal belum tentu. Bisa saja misalnya MAN IC Serpong itu lebih maju dan berkembang karena ada budaya mutu yang lebih dilakukan. Nah, itu yang saya butuhkan tadi. Pertanyaan pertama, harus ada tabel. Ini SOP-nya MAN IC, ini SOP-nya MAN seluruh Indonesia, termasuk MAN 1, 2 Palu, dan ini loh budaya mutunya, kreativitasnya, nilai yang dibangun, sehingga bisa bergerak ada semua sistem atau subsistem yang ada di MAN 1, 2 dan MAN IC. Itu ya sahabat tempat. Saya minta komentarnya Pak Taufik sebagai calon dokter, karena ini kan dipromosikan. Silakan. Terkait dengan budaya mutu, insyaallah akan kami tambahkan kembali penjelasan-penjelasan yang terkait dengan budaya mutu, kemudian tabel dan standar mutu yang ada di Kementerian Agama, kemudian dengan SOP budaya mutu pada 3 madrasah ini. Insyaallah kami akan buat dalam bentuk tabel-tabel yang terkait dengan budaya mutu yang dilakukan oleh 3 kepala. Jadi apakah di MAN 1, di MAN 2, MAN Insan Ceriki. Terkait dengan efektif, sahabat tadi disarankan untuk didiskusikan dengan pendapat, kajian-kajian dengan teori-teori sebelumnya, sama akan kami masukkan. Kemudian metodologinya juga kami akan perbaiki kembali. Pak Taufik mau tidak perbaiki ini? Insyaallah. Mau tidak perbaiki atau mau perbaiki? Mau perbaiki. Kalau saya tidak mau perbaiki, kalau saya. Jadi begitu sudah dipublish. Iya kan? Insyaallah tetap diperbaiki. Karena itu saya sarankan supaya Anda tidak perbaiki, buat keterbatasan dan kelemahan penelitian ini di sini. Anda tidak perlu perbaiki lagi. Dan selanjutnya merekomendasikan untuk dilakukan riset lebih lanjut. Saya tes saja yang calon dokter jadi apa kita tes. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa pertanyaan-pertanyaan dan segenap seluruh penguji. Saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan dan saran-saran berikutnya. Dan selanjutnya untuk menentukan nilai akhir, maka sidang kami skor selama 5 menit. Prof. Hendur, silakan untuk istirahat sejenak. Silakan mengambil tempat semula di tempat bersedia. Skor sidang saya cabut kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya segenap keluarga,
berdasarkan hasil penilaian ketua sidang, sekretaris, penguji eksternal, penguji internal, dan penguji promotor co-promotor, setelah dijumlah keseluruhan nilai promosi Dr. hari ini, Saudara Taufik mendapatkan nilai ujian promosi 93,6. Setelah ditambahkan dengan nilai per semester atau semester secara keseluruhan, maka IPK saudara menjadi 3,80. Berdasarkan hasil nilai tersebut, saudara dinyatakan lulus sebagai doktor dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, saudara diberi gelar dan hak untuk menyematkan gelar doktor di depan nama saudara mulai detik ini. Dan saudara dinyatakan alumni atau lulusan doktor yang ke-8 pada pasca sarjana UIN. Saya akan memanggil saudara secara resmi sesuai dengan gelar Dr. Taufik SAG MAG. Selanjutnya pesan alma mater, saya berikan penghargaan kepada co-promotor karena beliau sudah pindah. Pastinya saya menyampaikan, tapi saya berikan penghargaan kepada co-promotor, tapi waktunya kurang lebih 5 menit saja. Silakan Pak Dr. Ali. Oke, terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Direktur, Dewan Penguji, serta Dr. Taufik serta keluarga, dan Pak Kandepan, juga Pak yang mewakili Pak Kakamil, Dr. Ibrahim Panjala dan Dr. Nasruddin Kimidu, sahabat-sahabat kepala sekolah dan mahasiswa serta alumni pasca sarjana IAIN Palu, khususnya program doktor. Pertama, yang perlu saya sampaikan kepada Pak Dr. Taufik, keberhasilan Anda itu ditopang oleh 5 hal. Yang pertama itu adalah kedua orang tua. Maka untuk itu sayangilah orang tua. Apabila orang tua sudah meninggal, tentunya selalu membacakan suratul Fatihah untuk beliau berdua. Yang kedua adalah anak istri kita, karena yang selalu mendampingi proses pembelajaran di S3 sampai mencapai gelar doktor. Yang ketiga adalah pimpinan kita. Kesuksesan kita itu salah satu tergantung adalah kepemimpinan kita yang memiliki power. Maka untuk itu kita tetap harus bersinergi. Dan yang terakhir adalah diri kita sendiri. Yang membentuk berhasil tidaknya kita, sukses tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai mahasiswa program doktor, tentunya yang memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, the archaeolog of knowledge, selalu mengasah. Imam Syafi'i mengatakan nikmat dunia itu ada 3. Nasrul ilmi itu adalah mendiseminasikan ilmu pengetahuan. Jadi ketika sudah doktor, saudara Taufik tentunya tetap harus berbagi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tolakul ilmi, selalu menggali dan menggali
analisis. Long life education itu menjadi satu hal untuk memperkaya knowledge kita. Dan yang ketiganya adalah nasrul ilmi. Nasrul ilmi ini adalah tadi nasrul ilmi, mutola'al ilmi, wa tolakul ilmi, mutola'atul ilmi. Selalu meneres itu mengkaji untuk membuka cakrawala kita, untuk membuka cakrawala orang lain. Jadi 3 konsep nasrul ilmi, tolakul ilmi, wa mutola'atul ilmi itu merupakan kebahagiaan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i agar kita mencapai orang-orang yang soleh. Maka untuk itu tetap jaga sholat dan selalu berinvestasi sosial. Ada satu lagu yang kecil, lagu anak-anak, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Dulu kita kecil sampai kita besar, Pak Dr. Taufik sudah mencapai gelar doktor dan menjadi kepala sekolah yang sudah besar. Maka harus ketika sudah besar lagi, mungkin bisa jadi, saya doakan ke depan menjadikan depan. Ketika sudah besar, maka harus kembali lagi ke lingkaran kecil, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai dokter, tentunya selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yakni selalu memberi nasihat pada diri sendiri, pada orang lain, dan tentunya kesan-kesan yang baik. Jangan lupa alma mater, yakni program pascasarjana, program doktor PAI ini, dan tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Rektor Profesor Dr. Haji Sagap SP Talongi yang telah melapangkan dada, dan memang saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali karena beliau telah meloloskan saya untuk pindah ke IAIN Cirebon atau Universitas Cyber Indonesia. Saya juga tentunya sangat bangga dengan UIN Dato Karama Palu, dan insya Allah dalam beberapa hal mungkin saya tetap berkomunikasi, karena sampai tahun 2024 saya juga masih ada program sebagai instruktur nasional di Kemendikbud. Kontrak saya sampai 2024 untuk di Sulawesi Tengah, jadi kemungkinan besar 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya akan datang ke Kota Palu, dan saya tetap akan silaturahmi ke UIN Dato Karama Palu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jati diri, ingat Tuhan, ingat sahabat-sahabat yang telah membantu kita dalam keberhasilan Pak Taufik. Mungkin itu saja. Ilahana anta maksudana wa wal musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali selaku promotor yang mewakili promotor untuk menyampaikan pesan-pesan akademik. Untuk kita ketahui bahwa Pak Ali ini dulu Prodi S3 sebelum pindah, ya. Maksudnya sebelum keluar SK-nya. EMT-nya 1 Desember. Jadi beliau masih sempatkan untuk memberikan ujian atau menjadi penguji pada ini. Terima kasih sekali lagi, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya penguji eksternal, penguji internal 1, 2, 3, promotor dan kopromotor, Bapak Ibu undangan semuanya. Khusus keluarga Dr. Taufik SAG Mangkir yang telah menyaksikan langsung Pak Taufik dalam promosi doktor pada hari ini. Tentu kita menyaksikan semuanya bahwa beliau layak menyandang gelar doktor. Demikian ujian promosi doktor hari ini atas nama Dr. Taufik SAG MAG.
Dengan resmi sidang kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor atas nama Taufik diundang untuk foto bersama. Disilakan.